Ini dari tadi, tapi bener banget loh, gede banget loh ini. Itu dia. Cerita di lokasi. Dulunya ada sebuah bangunan belakang ruang genset di mana pernah terjadi karyawan meninggal waktu kerja. Security meninggal saat kerja dikarenakan sakit. Lalu karyawan meninggal saat jam kerja terjatuh dari bangku. Banyak warga suka melihat sosok kuntilanak hitam dan 3 anak kecil. Kadang banyak kecelakaan karena melihat anak kecil yang suka berlari menyeberang area sekitar. Halo Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Dan Serius banget ya? Gak cocok ya? jangan, nanti bubar. Apa? Serius kan? Maksudnya? Serius bubar mbak, Ben. Oh iya? Emang ada band namanya Serius? Ada. Di amplop. Serius nggak tahu? Enggak. Tuh lagunya. Nah, Oh, itu lagunya iya. kayak gitu. Aku nggak tahu. Betul. Aku taunya The Massive doang ya. Mainnya kurang jauh. Wisnu taunya apa? Noah. Wisnu tahu? Serius tahu. Oh tahu. Iya. Serius soalnya. Serius anaknya. Oke. Fadi, Ya. kita lagi ada di mana, Fat? Minta laporannya. Oh iya, minta laporan dong. Kayak Biar baru syuting ah. Iya, lupa saya. Udah berapa lama sih nggak syuting? Iya, nanya mulu. Nah, gimana kita? Baru juga naik mobil, udah hilang. Oke, sekarang kita sedang ada di... Ngapain lo? Kan mau ngambil gambarnya? Oh iya, Astagfirullahaladzim. lupa, sorry. Yuk. Oke, sekarang kita lagi ada di tempat atau gudang terbengkalai. Ini foto-fotonya. Bisa dilihat dulu sama Mbak. Silakan, sama Wisnu. Wisnu. Ya tadi juga siapa sih yang tadi ada yang cerita juga katanya di depan sini sering terjadi kecelakaan. Gitu. Oke, nah ini malam ini ada yang spesial nih. Oh iya. Keluar. Nih aku kembalikan dulu ya. Iya. Jen, apaan? Malam ini ada yang Malam spesial. karena kita Keluarnya 2. 3 Bus. ekstra pedes. Waduh, ini Karetnya ada, wah banyak banget deh pokoknya. ini martabak apa nasi goreng? Ini nasi goreng level setan. Oh, iya.
Pedes banget maksudnya. Pedes banget ya. Iya, kan kalau rawon-rawon setan gitu. Ini levelnya tuh udah mercon, udah pokoknya udah hitam, lu tau gak cabenya? Pokoknya setan aja nyerah gitu dengar Udah, nama dia ya. Dia, Oke. Mari Kita panggilkan. kita panggilkan. Dari sudut. Dari sudut. Tan, sini Tan. Bukan. Siapa namanya? Bukan. Siap sebut. Bukan. Oh iya. Mari kita sambut Mas Mongol. Terima kasih. Ya Allah. Ini kayak di ini ya, film-film kueceng ya. Iya. Weceng. Ini pendekar tongkat Mongol. Gue jadi apa? Gue jadi apa? Bibilung. Bibilung. Iya. Lu Andi Lau-nya, gua pembantunya. Ya. Cocok kan sama muka. Emang Andy Lau ada pembantu? Ada. Kok gua lupa ya? Ya lu nontonnya Osin, beda. Belum lahir lu. Oh, belum Ya belum lahir. Osin. Belum lahir. Oh, belum Nggak tahu, lahir. nggak tahu dia. Nggak tahu gua. Ya udah Nggak nanti tahu ya. masalah, itu Nanti bisa ya, googling. Dek. Iya. Itu hanya ada di TVRI. Ya. Oh, Ya. nggak tahu gua. Osin Gua sama pendekar Raja Wali gua tahu. Pikyusan. Habis itu mentok-mentoknya Kerasakti gua. Wah, apanya sungguh kamu? Gua Tipatkai lah. Siapa lagi gua? Nyari yang bersih dan suci Iya, ya. dari dulu beginilah cinta ya kan. Deritanya tiada dua. Pas ya berempat ya. Ini Pas kesaktian. berempat. Berempat. Dia jadi gurunya dong. Wah, Iya, Iya, iya. tongkat Mustafa. Iya bener lu. Sifu. Guru. Iya anjing salah dia tadinya. sorry. Iya. Gua nggak cocok tadi guru, soalnya gua masih bokep. Oke, Mas Mongol. Ya, thank you. Terima kasih ya udah mau Sama-sama. datang main Iya. ke Diary Misteri Sarah. Betul. Hari ini tuh agendanya kita peresmian tempat ini. Ini Bukan. batu pertamanya. Bukan, bukan. Oh, ini batu pertama. Oh, Iya, kita mau penelusurin. Oh. Penelusuran. Penelusuran. Ini batu tadi ya patokan untuk opening ya? Iya. Lupa gua. Jadi malam ini kita jalan-jalan ditemani sama Mas Mongol. Fadi, udah tahu belum sedikit? Mau tanya-tanya nggak? Kalau aku sih penasaran banget. Kalau gua anak selatan rumahnya kalau mau nanya itu. Bukan. Kenapa? Bukan nanya itu. Mau nanya-nanya apa nih? Enggak, Bukan, maksudnya gini, aku pengen tahu Mas Mongol tuh termasuk orang yang sensitif nggak sih mengenai hal-hal yang Ya gua kalau lihat orang sedih gua gampang nangis gitu. bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa? Sensitif dalam hal? Sensitif misalnya kayak ini kan kita kan Keberadaan kalau makhluk gaib. Keberadaan makhluk gaib gitu. Ya maksudnya ya kak gua udah anggap bukan lagi sensitif, gua udah cuekin aja gitu. Oh, berarti bisa merasakan atau bisa sampai di Melihat ngobrol dari kecil, serius. dari usia 4 tahun. Oh, pantesan materi-materi komika lu ini ya. Dari Bawa setan berarti ya? Ya dari nyokap gua meninggal itu gua yang tutup mata gua yang kebuka. Jadi tuh ini ya. Itu dari kecil. Dari kecil memang Berarti turunan. gift ya, udah turunan Gift, juga ya? Iya. Iya, kemungkinan Oke. besar itu. Jadi di saat gua bergabung dengan sebuah komunitas yang agak sedikit condong miringnya 360 derajat, gua diajaknya karena udah punya connecting blood by my mommy. Gitu. Jadi gua hanya 3 bulan ditabiskan dan gua jadi salah satu leadership komite untuk Asia. Begitu. Nah, kan kalau terakhir-terakhir jadi kita nih kan kemarin sempat kita penelusuran di Amerika. Nah pada saat di Amerika itu kita menemukan energi lain lah gitu. Dari situ aku jujur aku belajar sesuatu yang baru lagi dan aku tahu itu udah levelnya udah lain nih, udah berbeda. Udah bukan teritori kalau di UN. Iya, Sudah jadi main di atas level Iya. atas. Nah itu aku tahu itu udah demon. Nah tapi Itu waktu itu kesana atau astral projection? kesana kita penelusuran kesana. Soalnya ada yang berangkat ke sana astral terus ngobrol mereka. Aku jadi kita kesana. Nah Kita ke Langsung Alcatraz langsung. ke Alcatraz dan Preston Castle. Jadi pada saat itu, setelah itu aku ngerasa gue udah di marking sama mereka. Once you're marked, kayaknya Istilah sataniknya kalau lu udah naruh kaki lu di situ, berarti lu akan dicari. kayak gitu kan. Yoi, Nah emang terakhir pada saat kita penelusuran nggak tahu kenapa selalu nembus energinya ke mereka yang Oke, sudah ke level mereka. Yo. Gitu. Aku sama sekali kayak awalnya terintimidasi juga, cuman aku merasa ya udahlah mungkin emang ini jalannya kita dan kita harus tahu gimana caranya menyelaraskan dan jangan sampai terpengaruh karena bener-bener aku ngerasain mereka bukan yang nakutin nyekek gitu, nggak kayak gitu, mereka beneran masuk mau kayak ngerusak pikiran dan hati dan segala. memancing apa Jadi yang ada di dalam diri kita. Istilah kasarnya adalah mengontrol your mind dari beside-nya mereka. Iya kan? Dan di saat mind terkontrol, your heart open,
Udah. Ya udah lah, nice to meet you. Iya, itu. Nanti udah mulai bisa apapun bisa dilakuin, tapi connectingnya nanti tetap Dark ke side. alur. Dark side. Iya, Dark dark side yang side. paling berbahaya kalau dia under bawah. Iya. Karena pasti akan disambut langsung alma babe namanya Apollyon. Malaikat jurang maut kalau bahasa Indonesia. coy. Oh, Ini. jadi ya kan kalau udah masuk ke ranah satanik kan udah beda, bro. Iya, soalnya aku juga ngerasa kayak zaman dulu kita kan udah jalan 4 tahun ya di Hari Misteri Sarah. Sebelum ke Amerika tuh kayak ya udah kayak biasa aja ketemu sosok. Ada dan yang segala jahat, macam. tapi ada yang jahat gitu, tapi enggak beda ya gitu. keras oke, energi keras gitu, tapi enggak yang gimana. Tapi after kita pulang dari Amerika kayak kok ini apa sih gitu, maksudnya lebih sering ketemu gitu Mas Mongol. Oh, berarti gua ngucapin selamat dong buat Blue bertiga bersama tim. Naik level sayang. Nggak lagi main di territory only. Oke. Selama ini lu di Indonesia only Iya. territory. Iya. Lu ketemu kuntilanak, wewe gombel, segitu Iya, lah ya itu kan. maksudnya, iya, Nah, iya, sekarang iya. lu kebuka alur demonik namanya. Alur demonik Shit, kebuka. anjing gua merinding. Menurut gua itu nggak ada masalah, bro. Tetap adanya di kita penentunya. Iya. Lu mau buka untuk terpengaruh atau lu mau buka untuk belajar. Karena sistem militer tuh begini. Lu ingin menyerang seseorang, kalau lu nggak tahu musuh lu, buat apa lu nyerang? Iya. You're so Iya. stupid kan? Iya. Nah, lu pelajari musuhmu, cari tahu kelemahannya, udah everything under control. Kayak kemarin kan nih contoh nih gua gerhana bulan bertepatan dengan kasus angin barat dan selatan berbarengan muncul, petang. Jadi badai alur Pasifik. Iya. Nah, di saat gua di sana, kan orang nanya, ini gimana caranya Bang Mongol? Ini daerah, kebetulan Mongol lagi makan di perbatasan Filipina tuh, genteng kita udah mau copot. Nah, Mongol kan telinganya agak lumayan nice to meet you ya. Gua denger kayak ada suara orang tuh, gitu. Gua keluar dong, gua lihat, oh situ lu berdua. Nah, gua gunakan garam dengan gula. Kan orang nanya, iseng banget sih ngasih garam, ngasih gula. Pertanyaannya kan ditanya kenapa garam. Dalam dunia satanik, garam itu adalah penetralisir. Iya. Lu mau menetralkan apapun, pakai garam. Bau asin, bau apa? Bau, maksudnya kalau banyak bangke apa tuh asin. Kalau gula itu namanya, kalau saya ini selatan ini kan juragannya namanya Leviathan. Oke. Levi itu kan berbentuk naga, bro. Iya. Naga kan selalu menyemburkan api. Kalau lu taruh gula kan jadi karamel. Bahasa kasarnya kan begitu. Jadi dia nggak akan keluar api, pleng. Dia keluarnya dari karamel. Jadi dia nggak akan memusnahkan, nggak akan menghancurkan. Jadi nggak usah terlalu ribet sampai nyantai-nyantai aja, ada garam, ada air, ada apa, gitu. Nah, congratulations buat lu bertiga. Berarti di saat lu ke Amerika, satanik area terbuka, pelajari dari situ. Jadi ketemu bebek gombel, cuekin aja, level lu udah naik. Biarkan kasihlah mereka yang ngurusin bebek gombel. Makanya kayak dari situ kan kita kan belajar untuk, ingat nggak yang aku bilang di Preston, kita belajar untuk apa ya istilahnya, bukan melawan tapi kayak menghadapi mereka. Aku kayak gini, aku nggak tahu kenapa aku ngomong kayak gini waktu itu. Kamu rasain hati aku, gue punya kasih Tuhan, lu nggak punya. Betul. Lu jangan kepancing, Fadi jangan kepancing, mereka udah hampir kepancing nih, mereka berdua. Terus akhirnya setelah aku ngomong kayak gitu, aku agak keras ngomongnya, energinya turun. Jadi mereka cuma nunggu aja nih kita ada yang kepancing. Nah pada saat kita kepancing kesulut, wah gitu. Oh, itu bisa membal, man. Otomatis kalau Amerika itu paling kuatnya tuh warlock area. Penyihir laki. Warlocknya Amerika itu salah satunya tuh menantunya Anton LaVey. Itu witch tapi yang laki-laki ya. Yoi coy. Kalau di San Francisco ada yang namanya Black House, there. Wah, gila sih. Kita ke sana, oke. Again kita ke sana, let's go bareng gue. Ayo. Kita Bisa. Tapi nggak usah jauh-jauh. Kemana? Indonesia juga ada sebenarnya. Oh, Indonesia. Ada 7 titik yang udah diikat. Nah itu yang sekarang harus kita hantem sama-sama. Orang-orang yang punya indera pelihat melebihi dari standar yang lain, itu yang gue selalu bilang, termasuk yang nonton ini. Kalau lu nggak percaya, jangan paksa kami yang percaya untuk tidak percaya kepada anda. Tetapi buat anda yang percaya, jangan paksa orang yang tidak percaya untuk percaya, akan berantem ujung-ujungnya. Mendingan masing-masing memegang prinsip masing-masing.
Kalau gua percaya karena gua pernah ngalamin, ya lu nggak percaya jangan paksa gua untuk tidak percaya dong, bagaimana? Iya. Kan Indonesia sekarang bahayanya di situ. Iya. Kata yang 100% saya bilang, wah nggak ada begituan. Itu kan kayak pengen gua gerayangin gitu loh, maksudnya ini. Gua dari kecil, dari usia 4 tahun pertama kali gua kebuka. Jadi kan nyokap gua meninggal di Pasung. Mamaku tuh meninggalnya di Pasung. Yang kaki Nggak ada bohongnya. Jadi mamaku tuh duduk di tanah, maksudnya di tikar, terus pakai pakai taflak plastik gitu kan. Terus kakinya selonjoran begini, di ujungnya tuh rantai anjing. Ditaruhin kayu karena fatal salah nikah. Jadi gua lahir dari bukan suami yang diizinkan oleh keluarga. Jadi mak gua melahirkan, mak gua setelah 4 hari gua lahir diikat sampai mati. Nah perkaranya adalah gua nggak tahu kalau itu nyokap, gua taunya itu kakak. Nanti nyokap gua hari kedua mati, baru oma bilang kalau dia ini bukan emak gue, emak gua yang mati ini. Terus kan mata mama tuh ketutup satu tuh kebuka. Udah ditaruhin sapu tangan nggak ketutup. Oma ngomong begini, ngana tutu ngana pe mama pe mata. Jadi pas Mongol tutup Mbak Sarah, udah gue nyantai kan usia 4 tahunan 5 tahun. Mongol keluar dari dalam ruangan, Mongol lihat tuh di atas genteng tuh orang semua berdiri. Jadi pindah. Turun ya, emang. Nah, yang berdiri itu bukan orang, all pakai sayap. Nah, gua kan udah artis nih bang, dia punya duit nyari tahu kasus kan. Ini mak gua kenapa nih? Gua cari, gua bayar orang, gua cari tahu orang ini, gua kasihin persembahan kasih, suruh ceritakan bang. Gimana dulu mama ini ada berkat biar cuma 1 juta gitu. Diceritalah ternyata mamaku dulu itu ikut satu komunitas namanya Children of God. Oke. Nah itu sekte penyesatan yang pemimpinnya diusir oleh pemerintah 89. Anjir. And then my mommy elders untuk Sulawesi Utara. Wah, penatua lo coy. Pantesan gua ikut satanik segitu gampang. Oh, paham. Ya. Tapi akhirnya Bebas. udah Kemudian bebas. Gua 97 gua melarikan diri, gua menyatakan diri gua terima bos baru. Di sebelah nggak terima urusan lu, yang penting gua sekarang udah punya kepercayaan. Gue udah megang kepercayaan yang baru. Gue berusaha untuk merubah cara hidup gue dari pola pikir satanik. Gue berubah. Alhamdulillah puji Tuhan gue jadi stand up komedian. Ya. Mantap. Ini kayaknya perlu di-invite lagi Ip ke yang duduk-duduk Ip. Ngobrolnya panjang nih Ip soalnya. Oh iya dong. Pengen tahu aku soalnya kepo banget. seru. Oke, yaudah kita langsung kemana Ip jalannya? Kita mau kemana nih? Iya. Yuk langsung. Let's go. Oke, yuk silakan. gede, cuy. Gede, yuk. Gede banget. Gue ruangannya. Silakan. Iya. Gede sih ini Gede. tempatnya. Aku nggak tahu ya dari awal depan tadi sebenarnya aku udah bilang sama Wisnu. Aku kayak sesek ini dadanya tuh kayak sesek, kayak ada yang biasanya kalau energi yang mencoba untuk mengintimidasi, salah satunya yang aku rasakan seperti itu. Jadi kayak ada yang kayak ini tangannya tuh gini ke aku gitu. Aku nggak tahu kenapa kekerasannya di tempat ini tuh kayak ada sesuatu yang ditanam. Nah, sesuatu yang ditanam ini tuh berhubungan sama orang yang mungkin dia pernah berjanji apa aku nggak tahu, tapi udah lama banget gitu. Nah, itu jadi kayak muter energinya. Kalau Mas Mongol gimana ngerasainnya? Kalau Mongol sih sebenarnya lebih ke dari awal masuk sampai ke tadi ruangan itu, saya konsistensi dengan bau. Gua nyium bau wangi banget. Gua udah cium semua bau vape-nya tuh. Nggak ada yang sama. Nggak ada sama. Jadi baunya tuh wangi banget. Jadi otomatis gua mencoba nyigil di dinding tembok ini. Nah itu yang bikin gua tadi tuh lari karena ini kan dasarnya adalah dosa bohong ya. Dosa bohong. Gua tuh ngeliati di sini nih di alur ini tuh ada tembok ini, Mas. ada sosok putih tuh kayak
dia sering berpindah begitu loh, sering. Oh ya. Oh, langsung pindah. Nah, yoi Iya, coy. Nah, itu yang bikin gua kabur ke sana tadi. iya. Oh. Karena iya, begitu. Oh, gue pikir ini, dipikir dia dipanggil, ternyata gerakannya kayak buru-buru, ternyata Begitu. kabur. Jadi itu dia gua feel dan gua pingin malam ini tuh makin kan kita tidak melarang mereka untuk tidak muncul. Iya, Wisnu, Iya. rasanya gimana Wisnu? Benar tadi yang Mas Mongol bilang dari arah sebelah sini. Jadi tadi pas pada saat masuk ke area yang ini nih, yang kanan yang paling dominan energinya ya. Jadi kayak ada pada saat kita jalan, ada sosok yang juga jalan bareng sama kita. Perempuan gak sih? Perempuan tapi Iya, tinggi. benar. Rambutnya panjang banget gak sih? Panjang banget sampai Kayak gimana ya? Kalau dihitung tik kayak orang-orang cewek-cewek zaman dulu yang melihara rambut panjang. sampai ya betul. Sampai ke lantai. Sampai lantai ya? Lantai. Sampai lantai. Jadi kayak sampai ke sini. Sret gitu sampai Jadi ujung rambutnya tuh Nyentuh kena tanah ya? Ke tanah. ke apa beton ini nih. Gitu. Nah, Ya. itu yang gua lihat tuh di situ, yang itu dia Iya, berpindahan begitu gua kabur Iya, gitu. benar. Karena Terafirmasi. ya mungkin ini daerah dulu kan juga ada daerah peperangan zaman dulu kan ada kan kita nggak tahu ini dulu Iya, apa ini dulu apa. apa yang di bawah tanah ini sebelumnya. Iya, Iya. iya. Banyak kan? ya, tumpukannya Yoi, coy, banyak. yoi. Iya. Apa mungkin ada orang yang dimakamkan terus makamnya bagaimana atau mungkin Iya. ada benda yang ditanam. Iya, betul. Kita kan nggak ada yang tahu. Banyak Iya, posibilitas ya. banyak. Banyak kemungkinan. Iya. Tapi itu, jadi mungkin akumulatif ya. Nah ini kalau secara di satu level ini nih, di sini memang kayak sebenarnya banyak juga di sebelah sini nu. Panjang banget rambutnya loh. Nah di ini nih memang Tinggi. agak keras gak sih? Agak keras, Tapi secara energi agak keras ya. Agak keras. heeh. Justru mau gambarin sambil gambarin nggak? Mbak sambil coba Nah, ini. udah mulai kelihatan nih. Udah mulai kelihatan. Dan Iya, tinggi mulai gitu. maksudnya kita bingung apakah mereka ingin memunculkan diri untuk membuat kita takut atau mungkin ada sesuatu yang pingin kita tuh Tahu ya. tahu apa yang mereka alami dan mereka tuh pingin apa. Iya, ini Tapi persis. Mas Mongol itu bisa berkomunikasi juga sama mereka. Ngobrol bisa bahkan gua. Maksudnya gini, ini kan bukan cuman sebatas gift, tapi ini kan kita pelajari. Iya, iya. Waktu gua bergabung di sana tuh kita pelajari tentang mulai The Nine Lord dulu. Dari 4 malaikat penjuru dulu dari The Dark-nya. Jadi kan ada utara, timur, selatan dan barat. Ya kan utara ada Asmodeus. Itu kita pelajari. Dia ada berapa legion dan sebagainya. Baru kita timur ke Lucifer sebagai Lord of Lust. Baru Asmodeus itu dia Lord of Destroyer. Baru selatannya ada Dragonic Levitation, Leviathan. Baru baratnya ada Belial sebagai Lord of Power. Nah, kita pelajari itu sampai kita bisa manggil mereka come in the front of you. Begitu loh. Nah, cuman kan di saat gua mulai berubah ke arah yang lebih benar, ini gue lepas kan gue lepas, tapi kan dia tetap ini kan pelajaran yang kita pelajari. Iya. Gue nggak akan pernah lupa ini Ibu Budi, ini Bapak Budi dari SD. Iya, betul. Ya kan, tinggal tergantung lu mau gunakan kembali atau Enggak ya. Nah, until now enggak. Nah, residu yang ada di sini itu adalah residu yang kalau gue boleh jujur kayak minta tolong gitu loh. Ada beberapa hal yang belum selesai tapi mereka harus Menyampaikan. disampaikanlah dengan cara yang ya kalau memang dia ada yang nulis silakan Iya. digambar. Digambar. Ya. Ini ada, tapi aku lihat 3 layer ya. 3 layer, tenang. Tidak banyak ya, tidak sampai 20 ya. Iya. Ya. Tenang, it's okay. Maaf ya Mbak kemarin. Enggak apa-apa. 20 layer ya. Iya. Baru tayang minggu lalu. Jadi Saradix nonton, kayak yang belum nonton dulu. Minggu lalu Bisa, banget. ya. Oke, sambil Ini aku Mbak lagi- nggak deket ya. Ngebuka. Sini, Mas mau di sini. Layernya banyak ya? 3 ya, Nu? Ada ngeliat apa Mas Mongol? Ngeliat apa lagi? Kan kita harus pastikan apakah dia benda bergerak karena angin atau Yes, ya setuju, kan? setuju. Karena nggak boleh, kita harus mastiin lebih ada apa yang di sana, ada yang mencoba ke sini terus ke sana lagi. Wah.
Di sana tempat kita Iya, ke tempat kita berdiri tadi. Yoi, coy. pertama. Yoi. Bang Fat, Ada orang yang kayak dia mau ke sini, tapi dia balik lagi. Entah dia mau nikung dari belakang atau oke, nggak ada, hilang. hilang. Oke, sebentar Mas Mongol. Aman, belum. aman? Aman. Oke. Masih aman. Lampu lu adepin ke sini, ke depan. Mbak. Udah. Gede banget kepala gue. Jadi gede banget kepala gue. Hah? Gede banget kepala gue jadi. Kenapa rasanya? Nggak, maksudnya ya gitu lah gitu maksudnya. Kalau kita bisa mengendalikan sesuatu, kadang kan ada perasaan kayak feel guilty atau kayak rasa lebih ke ketakutan. Iya. Nah, cuman kita berus kayak ada sunyi. Itu masih sosok yang tadi. Banyak sebenarnya. Oh, banyak. Bunda Oke. nih. Tapi gua nggak tahu ini apa nih. Kalau Bapak merasa atau melihat? Enggak. Aku yang nggak paling sensitif, yang nggak punya kekuatan di sini. Tapi pingin tahu. Hah? Pingin tahu. Enggak, aku bantu-bantu aja. Coba you not try something. I think it's cobain. good. Enggak, udah nggak apa-apa. No. Maksudnya begini, apa yang ada di otak lu itu kan sebenarnya banyak. Rasa penasaran lu kan juga sangat tinggi. Iya. So kenapa lu nggak turun? Apa karena lu nunggu momen? Enggak. Ingat loh, momen udah lewat tapi lu nggak ambil. Lu mau nunggu kapan lagi momen itu? So kenapa nggak coba hari ini? Enggak lah, nggak apa-apa lah. Enggak lah, di kerlingan mata lu juga udah lu mulai bisa melihat something yang menurut lu. Gue pingin pastiin dulu ini bener nggak sih? Mbak, tolong Mbak. Iya dong, iya Ya, kan? Nggak tahu sih, mungkin aku suka deny juga. No. Ingat baik-baik, lead lu cewek. Leader lu kan Sarah. Sarah itu butuh 2 orang yang ada di kiri kanan. Bebeknya dia itu di depan. Nah kalau kanannya timpang, nggak mungkin kan bebeknya pindah ke kanan. Sedangkan lu di kanan nggak bisa, padahal lu bisa. Ayo, uji coba. Mau uji coba? Matiin lampunya, lu lihat ke depan, lu lihatnya apa? Ya, nyalain itu. Lu lihat apa ada di sebelah kanan di tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiang keempat. Itu kan satu dari sini. Yoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tiang keempat. Oh, satu. Tiang keempat, lu lihat di kaca sebelah atas. Yoi, coy. Mastiin boleh maju, dia nggak mungkin gerayangin lo. Karena biar bagaimanapun, lu harus bantu. I know you go to Europe. Gua nggak tahu kapan, tapi connecting lu dari kasus Amerika akan ketemu di Europe. Gua nggak tahu lu dapat duit dari mana, kalian bisa ke Eropa. Tapi dia marah ya, No ya. Nah itu dia Mbak. Ada energinya, energi marah. Energi marah, energi panas. Nah, karena dia marah ini, makanya kayak mengundang lagi yang layernya Yang itu lain. ya. Oh. Mbak ada nama depannya tuh C. CIS apa ya Nu ya? C. Belum apa nama panggilan atau apa gitu.
Novat, Ya. Mbak komunikasi ya? Ya, kalau dipaksain kayak gini agak sulit. Bentar, kita ke Mbak dulu. Mas Mongol. Boleh. Malam. Bisa bicara sama saya? Bisa bicara sama saya? Boleh tahu nama kamu siapa? Nggak ingat? Ini kamu yang lagi digambar ya? Ini kamu benar? Iya. Tadi kamu sempat dilihat juga ya sama Mas Mongol ya? Tadi kamu di situ bukan? Iya. Kamu nggak ingat nama kamu siapa? Sedang apa kamu di sini? Yang dilupakan. Dilupakan oleh siapa? Kayak kecekik. Ya, kamu dilupakan oleh siapa? Kayak kecekik gitu. Kerik ler. Oke, gue tahu siapa. Orang tua. Sini. Lu pingin nakutin kita. Kenapa orang tua kamu? Apa salah kamu? Salah kamu apa? Apa salah kamu? Kenapa kamu ditinggalin sama orang tua kamu? Mbak, katanya nggak ngedip lama banget ya Pak Dem. Mbak, halo, kamu masih di situ? ada 3. Aku ngelihat dia di tempat tidur. Tempat tidurnya itu tuh Berdosa. Kenapa? kasur, terus di atasnya tuh bukan apa namanya, bukan kayak nggak ada, kayak langsung Nggak ada mattressnya? nggak ada apa sih namanya mattress itu, kasurnya. Jadi tempat tidur harusnya kan ada kasurnya tipis gitu. Nah ini tuh bukan kasur tapi lebih ke apa sih namanya tuh yang buat di kalau kita duduk di pantai. Hah? Tikar, Oh, iya. tikar. Jadi cuman ditikerin gitu. Nah dia di situ tidurnya kayak keras kan itu, Iya. kayak nggak, Lantai terus cuma tikar doang gitu. bukan ada di tempat tidur, Oh. tempat tidur tapi nggak ada Jadi dia nggak ada kasurnya. matrasnya, dia cuman papan terus ditaruhin Yes, tikar. tikar. Oh, oke oke. Bayang. Jadi kayak orang rumah sakit zaman dulu. Ditaruh dia di situ. Nah dia tuh kayak tadi dia kayak aku tanya, kamu ditinggalin sama siapa? Dia tuh ngerasa di abandon, ditinggalin sama orang tuanya. Nah cuman aku tadi kayak ada sesuatu yang off sama dia karena berubahnya tuh cepet. Ya. Tadi Wisnu sempat bilang 3-4 layer maksudnya? Dan bawa, iya itu. Maksudnya berubah-ubah gitu atau? Karena dia bawa energi Marah. emosi, akhirnya layer yang lain tuh Nyelimutin dia nyelimutin seperti dia. biasa. Oke, Tapi oke. core-nya dia, sejatinya dia tuh Itu yang tadi ngobrol sama aku. tapi berubah-berubah, iya, kayak dia bisa ngerasa ditinggalin, abis itu kayak nggak ada perasaan apa-apa. Kan biasanya kan kalau misalnya aku komunikasi tuh aku ngerasain kayak aku sedih gitu, Iya, aku sedih. marah kan sesuatu hal. Aku ada rasa marah tadi, tapi tiba-tiba rasanya kayak nggak ada, flat gitu. Kosong. Kayak ini aku belum tahu apa ya, cuman ada sesuatu yang terjadi sama dia dan aku yakin dia ditinggalin sama orang tuanya karena orang tuanya udah nggak tahu lagi cara ngadepin anak ini gitu. Oke, ada yang something off yang tadi kamu bilang. Iya, dan aku kayaknya ya kalau aku nggak rasanya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi belum tahu pakai apa. Tapi di tempat tidur itu, tempat tidur tanpa kasur itu. Oh, oke, boleh kasih lihat Iya, kasih lihat gambar dulu ke Saradix? Saradix. Mas Mongol. Mas Mongol, ini yang tadi dilihat. Sosok yang iya. tinggi ya. Betul, rambutnya panjang. Beneran. Dia lebih tinggi bahkan dari Mongol. Di sini nih. Ya. Persis di situ. Yoi coy. Ya. Berarti Mas Nunu sama Mas Mongol ngelihat sosok yang sama itu ya? Afirmasi tempatnya juga sama di situ. Yep. Oke. Cuman kan positioning
kebetulan berubah dirinya per sekian detik, tapi gue tetap yakin 1000% kita akan lanjut ini pasti akan kebuka nih sebenarnya ngapain, kenapa. Tapi kan kita masih ada momen lama, masih ada banyak nih. Kita masih akan kesana pasti akan ke bawah. Karena sosok pertama berarti sosok yang nggak bisa dianggap sebelah mata dia ada di sini. Iya. Betul. Bisa sebagai emak, ya kan? Bisa sebagai pengayom yang lain-lain. Kita kan nggak tahu. Biasanya juga begitu. Iya, biasanya kan dia nggak akan pernah buka. Tapi kan bawahan kadang suka open, bocor kan bawahannya. Lama-lama. Yoi, tapi nanti lama-lama. Kita sambil jalan dulu aja sih, yang penting udah di lock ya, Nu. Pak Dem, ini bentuknya tuh Kalau Mbak paksa nggak bisa kotak nanti. begini ya? Iya, dia kotak. Oh, Kita ini apa sih? Oh, tempat bekas. kayak, bisa emang ke lantai 2? Sini yuk, atas sini yuk, lantai sini dua. yuk, sini yuk. Ini kayak kafetaria nggak sih? Apa sih ini kayak bekas apa ya? Kafetaria kah? Kayaknya ya. Kayak dapur ya? Apaan sih? Apa toilet? Bukan. Ini kayak tenan itu ya. Iya ya, kayak tenan. Kayak apa food sih? court buat orang makan. Ngambilnya di sini. Iya. Mas Mongol, aku mau tanya dong. Kalau misalnya ada orang nih, ya kan, dia pakai yang namanya pesugihan tuh, ya kan, dia naruh misalnya di tempat makan apa gitu. Nah, terus dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dijalanin Iya, tuh. iya. Nah, itu efeknya tuh gimana? Maksudnya untuk si tempat itu sendiri. Soalnya kan kalau aku nggak enak rasanya. Nah, berpengaruh nggak sih sama orang-orang yang biasa yang nggak peka? Sebenarnya sih kalau seandainya nih, ini contoh nih, Iya. tempat ini nih, dia jual makanan. Si bapaknya ini melakukan sebuah pesugihan. Nah, kita yang makan tuh ngaruh nggak? Sebenarnya sih dari sisi gua nggak ngaruh karena yang main dianya. Iya. Tetapi dianya ini ngaruhnya nanti ke generasi keturunannya. Oh, sih. Jadi buat kita yang makan sih biasa aja. Memang mungkin orang bilang, tapi lu berarti makannya jorok. Ya nggak apa-apa kan, setiap kita makan juga kita melakukan doa. Agama manapun kan mengajarkan kita sebelum makan tuh berdoa. Ya udah berarti kita dapat positifnya. Yang lainnya nggak akan ngaruh buat kita. Tapi keturunannya ini Yang pengaruh ya? harus diingat dia janji ke siapa. Nah, kalau misalnya orang tuanya udah keburu nggak ada nih, tinggal cucunya. Nah, itu bisa ke cucunya. Pasti dong, namanya perjanjian darah kan ke keturunan. Jadi cucunya bisa melakukan apa untuk memutus itu? Untuk mutusin, cari sumbernya. Gila, PR gila ya. Ribet banget Cari dong. sumbernya. Kalau dia orang beragama bisa putusin. Oh. Kalau dia Islam ruqyah, kalau dia Kristen pelepasan. Jadi dia harus mutus jalur satu dengan apa? Ya udah, lu mengklaim harus punya bos baru dong. Iya. Lu harus punya bos baru. Bos yang sebelumnya punya buyut lu yang turun-temurun ke lu, sekarang lu udah punya bos baru, bos lama itu harus dikeluarin. Jadi semuanya dengan doa bisa diputus. Iya, jadi lu harus mengambil satu namanya pengklaiman. Itu yang Mongol selalu bilang, kalau lu disantet jangan dulu nyari orang pinter sampai jauh-jauh. Klaimin diri aja dulu bahwa gua diciptakan lebih mulia daripada lu. Ya. Jadi lu nggak boleh masuk lebih dari pagar rumah gua. Baru nanti kalau lu udah mulai masih agak sedikit ini, ya carilah orang ketiga, mungkin Pak Ustadz gitu. Tapi Yang jangan ke membantu. orang pinter. Dia muterin nantinya. Jadi kayak Musa 40 tahun gak nyampe-nyampe. Gitu. Jadi harus diputerin. Lu sakitnya kepala diobatin di kaki. Kaki sembuh dipindahin ke pinggang. Tapi kalau lu datang berobatnya dari pengklaiman diri dan lu berserah sama yang Tuhan yang lu sembah, gue sih 1000% yakin everything under control. Karena orang Amerika bilang kan begini, if you temptation coming, run and never look back. Nah ini kan temptation, percobaan apa, lu harus pergi, nggak usah. Kalau lu punya usaha, lu mau warisi, ya udah bersihin dari dapur, nggak boleh dari depan ke dalam. Bersihinnya dari dapur keluar, karena biasanya yang begituan adanya di dapur. Bubrah sifatnya kan, jorok. Jadi harus dari luar, dari dalam keluarin. Peletang, sapu semuanya, bersihin, ambil apa namanya, selang. Kalau lu orang Muslim bacain Al-Fatihah. Kalau lu Kristen sambil puterin lagu rohani, lu nyapu, nyanyi sambil nyanyi udah bersihin aja. Itu kalau misalnya mau bersihin hati juga gitu. Jadi kalau hati itu harus dari dalam. Iya. Dibersihinnya juga sama. Kenapa ke Fadi ya?
Nggak, Gimana sih? Tadi gua nyuruh dia. Kenapa? Gua Wah, nyuruh- itu tadi gue teriak Nggak, minta kenapa? tolong. Kenapa, Tadi Fadi? apa sih Bang Fad? Enggak. Jadi gua nyuruh dia, maksudnya kan begini. Parah nih, Mas Ini Mongol kan nih. formasi 3 nih kan. Sisi kiri, sisi kanan. Kan sisi sini kan udah terbuka. Sisi ini kan Ya, kan seolah emang adiknya. ya enggak juga Oneng. Oh, nih gini loh. Kan bebeknya bagian depan. Heeh. Lu berarti kiri kanan. Nah, beb kan Kalau bebek depan sini cuman nih. 2 orang yang peka, lu yang enggak. Terus dia kalau tenggeng, Jadi baterai kan harusnya iya kan? dong. Karena kalau dia tenggeng, inget loh, leader kehantem, anak buah ikut. Iyalah. Tempak petak-pak 2 orang aja ke belakang. Nih bebeknya harus ngurusin mana, ngurusin ini. Nah kalau lu ikut kebuka, Tuh, setidaknya itu. lu bisa mewaspadai diri. Nah, Ya kan, Ip? Bener gak, Ip? Iya tuh, gitu, Pak. tadi katanya baterai doang. Iya. Baterai doang gua ikhlas, enggak apa-apa. Sebenarnya kan Fadi udah kebuka tapi Fadi nggak mau Iya. belum Weh, terima. santai. Kan gue udah bilang, ya maksudnya gini, kan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya kan? Ya udah mulai dari sekarang lu mulai buka PAUD-nya dulu. Baru naik level. Karena kalau lu besok kalian ke Eropa, connectingin spiritualnya kan nggak mungkin lagi lu ketemu Bebek Gombel. Karena buat Eropa Bebek Gombel adalah setan paling difabel. Paling cacat. Anjing. Gue jujur sama lu, kan gue yang bilang di YouTube bahwa Indonesia tuh setannya nggak ada yang menakutkan. Difabel 90% ngesot, lompat ya kan, kuntilanak di atas pohon. Itu kan kuntilanak tuh setan paling kurang ajar loh. Iya. Nggak didengar kata orang tua, harusnya main bekel dia nantri. Iya benar. Karena kita nih lakukan hunting begini bro, gue boleh jujur, kenapa gue selalu pengen orang tertawa? Iya. Karena kalau lu ngeblank, dia masuk letak, dia bawa 1 bagus. Kalau dia bawa 2, dia bawa 3, kita usir, kita pikir 1 yang keluar, ternyata masih ada satu lagi. Jadi mendingan, memang dia horor, tapi kita juga harus jangan terlalu menakutkan. Jadi buka aja, mau gua buka. Mau gua buka, kan sebenarnya di otak lu udah banyak, lebih dari cukup untuk lu harusnya percaya. Ya, Tetapi ini ya, gua selalu bilang, lu percaya itu wajib, tetapi kalau lu imani itu jangan. Yang lu imani adalah Tuhan. Iya. Iya. Tapi kalau lu percaya, must believe. Lu percaya aja, kan udah bilang. Gue percaya. Mata lu udah mulai kebuka. Sebenarnya mulai ada iya. rasa penasaran kadang. Apa itu? Tapi masih denial. Masih dalam tahap denial. Bentar lagi masuk preschool. Bentar lagi. Udah di preschool. Preschool apa? Kan tadi kan katanya kan SD gitu. Sekarang kasarnya udah SMP. Oh, udah masa? SMP malah. Iya. PAUD. Oneng, otak lu udah sarjana sebenarnya, cuman lu kan maksudnya untuk doing harus dari SMP. Jadi gue sebenarnya dari sini, tadi tuh lebih concern tuh ke sebelah ini Nah, loh. ini nih. Ke Lulu juga ya? sebelahnya Ini itu nih. dong. Yang ini kan Mas. Atas. Iya. Yes, yang ini dari tadi. Ini tuh ada something yang Kompak ya mereka berdua ya. kayak gentayangan begitu. Iya. Sosoknya apa Mas Mongol? Laki-laki atau perempuan? Kalau gue mah tetep gue dari tadi gue belum pernah ketemu sosok laki. Oh belum. Karena Cik depan cewek gue ya? laki semua nih. Iya. Dominasinya perempuan ya. Dan kalau misalnya bisa diafirmasi pekat, hitam pekat. Yoi coy. Nah, Kemungkinan besar ini nyuruh yang ini muncul duluan. kan? Ya. Ini yang Suruh. Nah, yoi, cuman kita mau mastiin dulu lewat lu. Sini, bentar. Ini bintang tamunya dia kan? Sabar, sabar. Kenapa jadi lewat gue? Kan nggak bisa gue. Yang Ayo dong, bilang Bang. nggak bisa siapa? Dari tadi tuh, dari tadi, beneran. Nggak bangun 2 bulan. Apanya dulu nih? Burung lu. Itu sih gue mau sakit pinggang juga gue tetap bisa. Jadi bro, tonight adalah your time. Enggak lah. Mas Mongol bintang tamunya kan? Nggak bisa dong. Hah? Coba yang Nggak tadi bisa dulu. dong. Coba. Kenapa ya jadi gue suruh pakai tongkat? Kan kalau mulai Aku melihat coba buka lagi ya ini ya. dan lu merasa takut, dia akan kebaca loh sebenarnya. Akan kebaca lama-lama.
sesuai dengan kemauanku. Aku memaksakan semuanya berjalan sesuai dengan mauku. Aku Mau kamu apa? lakukan apapun untuk mendapatkan yang aku mau. Apa yang paling kamu mau? Nikahi dia Siapa dia? yang aku cinta. Tidak bisa kau dapatkan. Sakit. Kamu tidak diizinin sama orang tua kamu? Dia tidak membalas cinta. Oh. Terus apa yang kamu lakukan? Aku buat dia untuk suka. Sama kamu? Aku paksa dia. Dengan cara? Aku jebak dia. Caranya? Aku rayu dia. Dengan? Aku rayu. Iya, dirayu dengan cara apa? Aku rayu dia masuk perangkap. Dan dia masuk ke perangkapku. Perangkap apa yang kamu siapin? Kami melakukannya berkali-kali. Oh. Aku sengaja untuk membuat dan dia memiliki anak. Oh. Dan akhirnya kamu bisa menikah dia? Enggak. Terus? Terus? Berarti kan keinginan kamu tidak tercapai kan? Tidak. Terus apa yang kamu lakukan? Semua meninggalkan aku. Semua itu siapa aja? Orang tua kamu juga? Terus apa yang terjadi sama kamu dan anak kamu? Pegang, kenceng banget. Itu yang kamu lakukan? Ya, oke, tahu. Menyesal kamu lakukan itu? Menyesal? Menyesal kamu? Menyesal? Marah. Salah kamu juga bukan? Mbak, cepet banget ya berubahnya. Hah? Ngomongnya dia kayak Ya. Jadi pada saat ini karakter dia sejatinya apa karena udah tempel-tempel? Ditempel-tempel. Atau memang oke ditempel-tempel. Tempel-tempel. Jadi dia kalau sekarang ini timeline ini dulu ya, timeline yang pada saat sekarang ini dia memang pion. Apa sih namanya? Jadi dia digunakan lagi oleh energi yang lebih besar dari dia, gitu. Nah, sejatinya kenapa dia akhirnya digunakan? Karena dia mengakhiri hidupnya satu. Terus dia penuh dengan amarah dan dari awal dia ingin menjebak laki-laki yang dia cintai, tapi tuh cowok sebenarnya nggak suka sama dia. Akhirnya digoda, dirayu, akhirnya mau. Sampai berkali-kali akhirnya mereka melakukan hubungan dan dia hamil. Tapi tetap tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu. Karena kan ya nggak bisa, apapun yang dipaksa itu kan nggak akan bisa gitu. Pada akhirnya dia stres. Nah itu yang menyebabkan on and off. Jadi kayak orang stres, tau gak? Ditinggalin orang tuanya, nggak tahu lagi gimana caranya untuk ngehandle si anaknya karena nggak bisa dikasih tahu gitu loh. Itu dia tunggal. Iya.
Kondisi rumahnya itu maksudnya bukan orang susah ya, orang ada gitu, dan itu kasurnya bener-bener itu karena emang ada yang ngerawat dia tuh kayak ada mbok-mbok, kayak pembantu lah di rumahnya dia gitu. Cuman ditinggalin sama itu doang. Orang tuanya di rumah lain maksudnya. Sebenarnya tuh nggak ditinggalin gitu, nggak. Ya pisah rumah karena si orang tuanya tuh kayak capek banget gitu ngurusin dia gitu. Dan akhirnya dia nggak kuat. Ya dia kalah akhirnya. Tadi Mas Mongol merasakan apa pada saat dia lagi ada di dalam aku? Ada yang lebih besar ya mau masuk ya? Cuman kan maksudnya kalau gua tuh segala sesuatu gitu gua bisa lakuin untuk ngapain gitu. Gua pinjam kamera, bro. Mana? Kamera handphone kru. Gua tuh selalu penasaran dengan sesuatu yang menurut gua ada apa nih di atas itu. Jadi Mas Mongol sempat rekam? Enggak gua rekam, gua foto tapi gua perbesar. Oke. Dan bukan handphone gua ya. Oh iya. Sumpah demi Tuhan gua nggak apa-apain. Tapi Handphone siapa justru yang dipinjam? siapa itu tadi abangnya? Siapa? Jen. Oh itu handphone. Ini handphonenya dia. Gimana cara? Kodenya berapa Jen? Nggak ada, Kok ada cewek telanjang? nggak ada bokep. Oh bukan. Yang mana? Ini. Bisa diterangin lagi nggak ini? Kelihatan nggak? Itu gelap tapi ada cahaya ini. Ada kayak Mata. ini. Yoi coy. Ini sepertinya kayak sosok laki dark banget. Ya. Karena di ujung sini dia, ya Allah Bapak di sorga gua nggak pakai kacamata lagi. Astagfirullahaladzim. Pikir kenapa bangke? Nah, cuman maksudnya maksudnya Mongol nih di atas ini apakah dia mau digambar sekarang atau tidak? Ini lagi sementara. Ya. Gua lagi sementara Ngobrol. Ngobrol. Oh iya oke. karena sepertinya di atas dia pun masih ada orang lain. Ada lagi ya. Oke, aku mau tanya sama Mas Mongol, apakah ada korelasinya sama yang di belakang dia? Yoi coy. Oh, jadi ini pion ya? Yoi coy. Jadi hanya sebagai small pion yang langsung masuk, langkah ketiga mati. Ya, dia artinya sosoknya sejatinya diambil sama mereka karena dia ya penuh dengan amarah dan itu dia mengakhiri hidupnya. Yoi, ada coy. darah di akhirnya. Yoi coy. Betul. Jadi diambil. Jadi sekarang akhirnya terjebak menjadi pionnya. Yoi, tempat ini. Karena tempat ini juga konon kabarnya kan udah udah lama kosong. Nah, dalam kondisi dalam dunia satanik itu kalau ada tempat lebih dari 5 tahun kosong dan ada kamar mandi yang masih ada orang di belakang obang ini, Nggak ada. jadi dia menjadi klonis mereka, menjadi satu kloni. Nah, satu kloni itu siapa juragannya? Ada semua. Yoi coy. Dan di sini mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu kloninya. Wisnu mau gambarin nggak? Bisa nih. Boleh, gambar Silakan, aja Bang. bang. Oke. Gambar aja, gua bantu dari belakang. Kalau perlu harus terbuka. Dan lu sini. Jangan sok-sok cupu. Bentar ya, babe gue nanyain gue. Babe tua amat gue. No, ini dark, very dark figure yang memang dia mengambil figur seperti ini, tapi kalau dibilang level golongannya ya sudah yang jahat ya, Nu ya. Panas nggak di sini sekarang? Mbak budek coba. Nggak usah masuk ya. Nggak ya, nggak usah ya. Tapi kan ini Mas Mongol emang lagi ngobrol Mbak. Oh iya, maksudnya jangan nyamber ke gua. Nggak usah ke Mbak, maksudnya Iya. biar Oh jangan dong, jangan kita dong. biar dapat informasi dari Mas Jangan Mongol dong. aja. Iya. Mau gua sambit. Nggak boleh. Karena beda raga kita. Lu kalau cuman menyampaikan sesuatu lewat apapun diperbolehkan, tapi kalau masuk gua sambit. Ini dari tadi Awas kesambit. tapi bener banget loh, gede banget loh ini. Marah-marah loh, gitu. Itu dia. Astagfirullahaladzim, disambit loh sama dia. Itu Kenapa Mas Mongol? nongolin muka.
Hah? Nongolin itunya di situ. Disambit beneran ya? Gue mah begitu bro. Kenapa tadi? Emang dia tadi kenapa? Sini nih, di sini nih. Di sini nih. Ini gue senterin ya. Di sini nih. Enggak, gue pakai Oh, ada. Nih di sini nih, pas nih di sini nih. Nih. Pas di sini dia berdiri nih. Tuh, di sini sekarang gue tanya sama lu yang nongol begitu lu nggak sambit? Oh. Sambit lah. Saya memang terkenal tukang nyambit. Oh pantes Mas Mongol bawa tongkat emang mau nyambit. Kasih lihat ke Saradix, silakan. Oke, ini adalah sosok yang ada di atas. Bisa dibilang di atasnya lagi dari si sosok yang tadi, ya. Bener. Dan di atas terus ya, di atas terus dia. Iya. Jadi Kayak jagain, kayak mantau terus. mantau, Gitu. karena dia kita bilangnya yang gampang inilah ketua geng yang gampang ya, gitu. Ketua geng dia yang yang mengunci, yang makan energinya si sosok tadi. Kasihan ya Nu ya. Kasihan sih. Udah golongannya ya udah mereka yang jahat. Mas Mongol mana? Mungkin dia mau. Ya, Fadi. Oh, udah lagi foto. Biar diafirmasi. Nggak apa-apa, aja. biarin aja. Ya. Nanti tinggal ketemu. Tuh. Kita tinggal ke sana apa lagi, Ip? Oh, bisa. Ya udah, yuk kita kejar aja ke atas. Nah, ini. Jadi, ini kan yang tadi yang terjadi sama dia. Nah, dia itu ini kayak orang pinter ke mau bikin si cowoknya itu naksir. Jadi dia ke ini ngelakuin ini. Jadi makanya itu yang akhirnya bikin dia tuh jadi off juga gitu. Makanya dari awal udah ngebuka sesuatu, dari situ udah ngundang, ya bercampur dia mengakhiri hidupnya, ya udah jadilah. Tapi ini relasinya Mas sama ini. yang tadi di atas. Nah, Tuh. Itu yang lu sambit? Yoi coy, api. Sebut api ya. Lu lihat di fotonya. Foto handphone lu nggak mempan, terlalu mahal. oh bisanya handphone yang murah. Handphone tuh setan tuh paling banter Nokia 3310. Iya betul. 3310 kagak ada fotonya cuy. Oh, nggak ada Tapi ya? untuk 6.600. nyambit enak itu, Ya. keras, betul. Atrium lantai 3 SOS. Kalau ini enggak, maksudnya gini, sosok-sosok yang ada di sini itu adalah sosok yang sudah berkoloni. Ya. Berkoloni itu kalau bahasa kitanya kan udah punya pemerintahan RT RW Ada dan hierarki. yang akan muncul makin ke dalam kita, makin kita ubek ini akan muncul sosok yang berhubungan langsung dengan teritori, dengan sataniknya. Gua feeling itu akan muncul hari ini karena wilayah yang banyak banget tanah itu tercampur dengan darah. Nah, di mana darah tertumpah itu ditampung, namanya di cawan pengorbanan. Oh, iya. Di Amerika tuh terkenal tuh cawan pengorbanan, darah sepersekian nih dibutuhkan darah yang orang kecelakaan yang tak terduga lebih dari 10 orang nih. Itu di Amerika tuh para pendoa tuh langsung keliling doa. Karena berarti akan ada something terjadi 2 hari kemudian. Entah resesi, entah apa-apa. Karena kan ada darah pengorbanan, ada darah manusia. Nah, kalau di agama Kristen tuh di Mongol tuh diajarin bahwa di saat Kain dan Habel itu satu dibunuh, kan darahnya yang ngadu sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan akhirnya menghukum satu generasi itu disuruh keluar dari daerah itu. Ya. Dan mengembara gitu loh. Jadi di exodus from. Nah, jadi di saat lokasi ini juga akan ada hal yang sama. Cuman Mongol dari tadi memperhatikan makin ke sini akan makin bigger, makin besar. Jadi tinggal sekarang lu yang harus membuka. Ya udah, gimana kalau kita ke atas, Mas Mongol? Mau banget karena memang kita berdua tadi baru ngomong yuk kita ke Ya, atas. yuk kita ke atas yuk. Yuk. Aku boleh minta minum dulu nggak? Gue budek. Sumpah budek. Iya. Semua nggak terkecuali. Lampu juga. Sini aja deh gue. Ayo no. Itu makin jelas tuh mas. Pak, iya buka lah matanya.
Mati lampu, mati lampu. Staffnya. Ini apa ini? Mati lampu. Ini apa ya ini? Ih, tongkat gua mana? Ini apa di sini? Di mana Mas Mongol? Di sini nih. Satu lubang. Di sini ada orang. Itu tuh orangnya tuh depan tuh. Siapa yang boleh ke dalam? Hah? Siapa yang boleh ke dalam? Mas Mongol mau ke dalam, ayo. Ayo, gue temenin. Ada engkong di sini. Ada orang. Ya, baca lagi kan. Tongkat tubuh kalau nyambet suka gak ada sopan-sopannya. Tuh lebih enak tuh kalau gelap tuh kelihatan banget tuh. Banyak banget tuh kelihatan. Baik dari yang bocah. Patah. Nggak apa-apa. Kan tinggal beli lagi. Kita ada supportirnya. Oh. Ada. Udah. Soalnya gede banget di sebelah ini. Iya. Yuk ke atas yuk, tuh di atas lebih gede, tuh lebih keren tuh kelihatan. Oke, boleh nyalain lampu? Oke. Oke, boleh nyalain lampu guys. Ya. Oh, matiin lampu bentar. Matiin lampu semua. Matiin lampu deh. Oh ya, oke. Oh iya. Center nih. Iya, center infrared ya. Nah, berarti ini tempat ada hubungannya dengan pertumpahan darah masa lalu. Karena ada Mino. Lu tau kan Mino? Namanya Minorus. Minotaurus itu loh, Minorus tuh raksasa. Iya. Berarti yang lukis kedua yang laki-laki itu berarti anak buahnya. Anak buah dari ini ya? Yoi, anak buah Mino. Sebelah ini ada punya siapa lagi? Sama. Kebun loh, pas. Yuk, sono yuk, abang. Yuk, ntar ini pakai ini. Nggak lama yuk. 2 menit doang, gue mau nyari tongkat gue dulu. Hati-hati ya, Mas Sabetan gue mana sabetan gue? Hati-hati ya Mas Mongol. Aman. Oh ini. Ah, ini Lu dia. bayangin gue nyabet sampai sini loh. Haleluya. Ya, hati-hati. Enggak keluar kita. Ya, ha. Enggak keluar. Oke. Matiin. Silakan melukis di sini apa yang bisa lu lukis, silakan. Gua jaga di sini. Lu jaga sebelah sana. Lukis aja apa yang terlukis tanpa ada cahaya terang. Kita bongkar hari ini. Berarti ini tanah-tanah kutuk. Pantesan dia mencabut nyawa orang. Enggak Mas, cuta istilah Mas. Dia kayak nyabutin nyawa. Ini tanah haus darah. Mau dibangun apapun pasti akan ada orang mati. Berjaga ya, kita saling jaga. Di depan kita juga cakep nih. Gue liatin di belakang kita tuh ada. Kita samperin Wisnu ya sama Mas Mongol. Di mana mereka? Sana. Oh iya bener. Budek guys. Sumpah. Kagak. Enggak cuma di sini doang. Bau anyir, bau tai nyampur jadi satu. Sebelah ada pohon buat itu. Awas. Ada pohon buat.
Jangan ke sono, cukup diterang-terang aja. Mbak yang di sini mau nongol, yang di atas mau kemana, di bawah pohon ini juga nih pohon setan namanya. Oke. Tempat nangkringnya. Oh, hati-hati ada ular. Kita kan timur sayang, ular minggir. Iya benar. Daripada jadi sate. Kan kita pasar ekstrim. Tadi Sate. dapat apa Mas Mongol? Nih, enggak, jadi kan tadi kita pas setuju mematikan pencahayaan. Iya. Itu kan Mongol lihat ke depan, lihat ke samping. Nah, lihat ke samping itu Mongol sangat yakin dengan tempat ini adalah tempat yang akan selalu mau dibangun kapanpun, buat apapun pasti akan ada orang mati. Oh, jadi minta tumbal terus. Yoi, coy. Oh, tumbal. Karena Mongol melihat ada sesosok Mino. Namanya Mino tuh Minorus. Minotaurus itu loh yang kebo gede banget. Oh, iya itu golongannya. Yoi, itu mbak golongan pencabut yang kalau kita janji pingin something bisa ke dia, nanti dia ngasih ini kekuatan, ngasih power gitu-gitu ke dia. Kalau bahasa di kita tuh siapa ya? Like buto ijo. Oh. The small man in the green color. Oke. Gitu. Padahal ini buto hijau lupa di balonku ada 5 yang meledak hijau. Hijau bener. Iya kan kasihan ya. Jadi tumbal, makanya dia jadi buto hijau di situ. Hijau. Udah gitu kan Bener. dia pendek juga ya kan. Iya. Ya gitu nah. Jadi Oke. gua bilang sama No, kita ke situ, kita minggal lu lukis sendiri apa yang lu lihat di seputaran sini dan zona ini. Iya, oke. Karena kita akan mulai sebelum naik ke atas, kita udah mulai bisa kita bisa mecah berarti tempat ini kalau ingin kembali dibangun apa yang harus kita lakukan. Iya. Iya. Tapi pasti bisa ya, ada jalannya. Sangat bisa karena Minonya ditinggal. Ditinggal, orangnya udah hilang. Udah pindah alam. Oh. Otomatis Mino tidak diwariskan. Karena Mino tidak mungkin diwariskan. Jadi dia nggak bertuan gitu ya? Tidak jadinya. Nah itu gampang untuk ngusir. Bisa tinggal pindahin aja gitu ya? Nggak usah dipindahin, disuruh usir aja, disuruh melanglang buana. Kan emang setan kerjanya melanglang itu, Iya, benar tempatnya juga, nggak jelas. benar. Kan dia anta beranta karena Iya, dia nggak iya. punya Tuhan. Kalau kita kan beda, kita Betul. punya Tuhan. Otomatis kemana kita akan melangkah, ada Tuhan yang kita mau. Iya. Bentuknya mungkin Muslim dibilangnya Allah dan Nabi Muhammad, Kristen dibilangnya Tritunggal, itu kita sudah punya Tuhan. Iya. Gitu loh. Jadi gue bilang sama Nunu, lukis karena tadi sini emang berasa banget atmosfernya berat. Baik, ya. Jadi langsung digambar, biarkanlah beliau menggambar, nanti beliau sendiri yang menjelaskan. Iya, Ya. oke. Dari tadi juga sebenarnya udah jelas sih dari awal yang perempuan tadi, terus kita kebuka sosoknya, ada sosok yang di atas. Coy. Sebenarnya udah jelas. Makanya nih kita tunggu gambar Wisnu, tunggu penjelasan Wisnu. Untuk additional informasi juga sih Ya. bahwa tadi kan Mas Mongol sempat bilang kenapa tempat ini tuh kalau misalnya mau dibuat apapun itu tuh selalu ada yang meninggal sesuai dengan data-data yang didapat dari tim DMS tadi Iya. gitu. Nah, cuman ya kita tetap try untuk kita mengubek lokasi ini bukan untuk menakuti tetapi untuk mewaspadai bahwa kita itu hidup bukan hanya kita. Iya. Ada zat lain yang juga ada di tengah-tengah kita. Masa lalu nggak percaya itu urusanmu. Mas, masalahnya bukan kitanya yang takut, mereka yang takut. Lu sabit. Gua orang nak begitu bro dari dulu. Merekanya yang kabur. Disambit ya? Disambit. Pas gua Lihat insaf. tuh. Nyampe retak nih. Tuh. Gak apa kan cuma cepet, tinggal telepon sama bapaknya. Lah lu punya banyak beginian? Ini kan katanya bambu apa gitu. Jadi kalau kuntilanak lihat ini katanya tak kabur kan. Ya gua kan namanya juga orang jual. Kita kan percaya nggak usah dipercaya gitu. Ya gitulah gua beli. Jadi Iya. kalaupun itu retak rengkah gitu tinggal telepon besok ongkong. Iya. Tongkatnya hancur bawa lagi ya. Iya. Nih, Wah. tau gak ini bisa jadi apa lagi nih? Nih.
Wih, bener. Ya, coba Fadi. Anjing, Fadi. suruh mikir. Ayo, Fadi. Elah. Mas Mongol. Iya, apa? Enggak, lagi nyari paku. Lagi. Bisa aja. Nih. Lo, ayo lo. Nggak boleh gitu. Lagi kerja lagi megang Nggak lampu. boleh gitu. Nih, aku bisa nih. Lagi tadi sekali Gak lagi. boleh gitu, gue gak ada ide. Masa nggak bisa? Kan bisa. Kan hari pahlawan. Oh iya benar, ada pahlawan. Hari pahlawan. Kemarin. Betul. Nah, lu jatuh loh. Jadi maksudnya gini, kadang dalam anasir dunia kegelapan itu kan dia berlayer. Nggak hanya one layer, dia bisa berkamuflase menjadi 10-20 tergantung kebutuhan dia. Nah, kita yang harus mencerna, harus ingat bahwa layer itu sebenarnya dikit. Dia doang yang berkamuflase karena kan dunia kegelapan tuh selalu kan manipulatif. Iya, betul. Selalu memanipulatif. Masa lalu ini tapi kan Bang Mongol ini begini, ini begini. Ya nggak usah, tetap cuman hakikatnya adalah satu. Mereka adalah musuh bersama. Jadi tidak harus dibunuh karena memang kita beda dunia, tapi dicuekin aja. Jadi kalau ada kuntilanak nangkring di pohon, cuekin aja. Suruh turun aja, lu turun nggak gua sambit lu gitu. Dia paling pergi. Nah, bagaimana Mas Nunu? Silakan. Sudah mulai menyadari. Oh iya, ada tanduknya. Nah, Apalagi pas pada saat tadi kita Mas Mongol ngajak ke sini, langsung tuh jadi yang ini, maaf ya, Amit. Yang ini lebih dari satu. Ya. Jadi bener kayak koloni gitu. Ya. Terus pas pada saat kita turun jalan ke sini, ini mulai kelihatan. Oke. Tapi dari area sini. berarti kekaisarannya dia, kingdom emperornya Di sini. sampai ke belakang. Oh iya. Begitu. Oke. Apakah sayap yang kita mau naikin ke atas hanya yang di belakang tadi atau siapa? Enak kalau kita ke sana sama-sama. Mau ke atas tau gak? Boleh. Tapi kan tadi kan juga diinfoin kalau yang katanya meninggal deket genset kan? Genset di mana Mas ini? Sini. Ini genset. Gak tahu gue. Mana sih? Ini. Oh iya, genset. Ya Allah Bapak Sorga. Oh di sini. Pantesan gue bilang dari tadi. Baunya beda ya. Oh. Ya. Mau ke atas terakhir. Habis itu kita closing ya, Nu ya. Kita lihat dulu, kita sambil cek aja di atas. Habis itu kita turun, kita closing. Baru sekalian kita jelasin ini di atas. Ya. Ya. Karena akan terkoneksi. Ya. Yuk, Oke, silakan. let's go. Nah kan? Baunya beda. Baunya beda ya? Yoi, lebih berat. Nah, ya. Lebih bas. Ini nih, ruangannya nih, Mas Mongol yang tadi lo lihat sesuatu. Nah tadi itu dia di Ini sini. di sini nih. Nah, ini di sini. Persis, ini dia berdirinya di sini. Dia sini nih berdiri ke bawah. Teman-teman, setuju gak kalau kita di atas, kita matiin lampunya terus kita lihat ke bawah? Lucu loh di bawah. Oke, boleh. Kayak ada yang Kamera lagi baris berbaris. night vision-nya boleh dong? Di standby-in. Oke, lampunya matiin sekarang. Iya, banyak. Keren kan? Lah ayo Bapak di sorga itu tempat kita tadi berdiri juga begitu. Iya, di Iya. situ. Iya. Tuh, 2. Jadi menjadi sebuah koloni besar. Ya, Yang pegang senter dari sini. Oke. keren banget. Oke. Keren. Di sini sepertinya benar Yang- kita merasakan yang namanya atmosfer hawa yang panas. Iya. Iya, Sangat panas. panas. Iya, Iya. betul. Ini kalau misalnya mereka jalan-jalan ke area rumah tinggal orang, bisa menyebabkan ini juga nggak sih? Jadi mempengaruhi juga secara emosi, terus jadi orang berantem gitu mungkin nggak, Mas Mongol? Bisa. Bisa, namanya spirit itu selalu bermanipulasi dengan berbagai macam cara. Iya.
Untuk memancing ya. Yo Ico, jadi bahkan bisa membuat, kalau beberapa kan orang selalu bilang, oh kayaknya lakinya di kantor tapi bisa ada di rumah. Bisa, itu semua kan manipulasi. Iya. Tinggal kesadaran kita aja mau percaya atau tidak. Iya. Begitu. Nah. Jadi core-nya di sini sambungannya sama yang tadi Wisnu gambar ya, benar Iya, ya? di belakang benar. Iya, oke. Terus Mas Mongol boleh nggak kasih tahu juga ke teman-teman di rumah apa sih yang seharusnya bisa dilakukan kalau misalnya tempat ini mau digunakan lagi? Ada goblin. Ada goblin. Oh iya enggak. Jadi kalau seandainya setiap tempat yang sudah kosong seperti ini terus mau ditempati lagi, otomatis lebih baik dirombak benar-benar utuh. Total ya? Total harus direvisi kembali. Jadi ini harus dirubuhin semua. Oke, ya udah kita terang lagi yuk. Karena Nyalain lampu. iya, nyalain lampu nih, Bang. Iya. Gua dari tadi soalnya ngelihat. Iya, gak lihat goblin. Dah. Ada goblin ya? Iya. Itu musuhnya Spiderman. Iya, Iya. apa Kayak goblin. Gara-gara sebelah. Dari sana. Yang tadi lu gambar kita Iya. berdua gambar akhirnya kebuka. Mereka, ya betul. Ini minionnya banyak loh. Ini banyak. Iya Minionnya benar, banyak. banyak minion. Banyak minion. Apa gara-gara yang di genset kebuka kali ya? Nah dari situ. Bukan bisa jadi. Dan bentuknya agak mirip tapi kecil. Yoi coy. Gitu. Apa? Apa? Kaget gua kira ada apa? Astagfirullahaladzim. Oh ya ampun, kita mau Natalan saking terangnya. Kita closing di sini gimana? Mau di bawah sih pengennya sih. Oh, di bawah. Boleh. Iya, sini silakan Mas Mongol di tengah. Oke, kayaknya kayak udah cukup ya Fat ya. Kita dapat sosok. Tadi buka lagi Nu yang di awal. Kita recap ya. Kita ketemu sosok perempuan ini adalah layer di depan. Sejatinya diambil dan diperbudak. Bisa dibilang diperbudak ya. Betul, sangat cocok diperbudak. Ya, diperbudak oleh sosok yang sosok gelap yang kuat karena dia keadaannya penuh dendam, amarah dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ada darah di situ ya diambil. Iya. Kemudian kita lihat lagi layer dalamnya sebenarnya mirip seperti ini ya. Kayak ada bukan cuma 1 2 tapi Iya betul. banyak Lebih ya. nih tadi. Betul. Banyak. Terus kemudian ternyata Wisnu mendapatkan, silakan Nu cerita Nu. Nah jadi ya ini pas pada saat bareng sama Mas Mongol ke daerah sana, area ujung ya, Iya, langsung kelihatan jelas di situ dia. Jadi ini kalau misalnya mungkin lebih kayak Minotaur kali ya. Jadi kepala dan sampai badan setengahnya itu humanoid tapi kakinya kayak kuda. Oke. Bisa ke bisa jadi dia ini. Nah itu yang tadi Mongol bilang, ternyata kan kita nggak tahu kalau kita berdua ngegambar itu tuh kita nggak tahu kalau daerah situ ternyata pernah ada yang meninggal. Oh iya benar. Kita juga baru Iya, kita nggak tahu. Informasi ini setelah ini udah jadi digambar, baru dikasih tahu bahwa ternyata di area genset itu ada orang yang Pas daerah genset. meninggal. Nah pas Mas Nunu juga melukisnya pas di ujung. Yes. genset itu depan. Pas banget. Nah, jadi sosok ini adalah kalau gue boleh jujur penguasa dari wilayah ini. Oke. Karena memiliki anak buah yang minion lah kalau bahasa kita. Tapi ini kan kalau minion kan cute. Cute, ini enggak Ini ya. Ini no cute ya, no good. Ini no good. Ya, ini no good ya. No good. Nah, berarti mereka adalah membuat satu koloni besar. Dan itu yang membuat kita sangat yakin bahwa ya udah kalau memang ini tempat mau digunakan kembali, kita bersihkan dengan cara elegan, tanpa harus kita keluar darah kembali. Maksudnya nggak usah beli sapi, nggak usah beli kambing, nggak usah. Mendingan sapi dan kambing kita bawa ke panti asuhan, kita bawa ke panti werda, oma-oma suruh makan jus gitu. Kita mending beri kepada mereka karena doa mereka itu bisa kembali ke kita menjadi berkah. Daripada kita taruh sapi. Nah bosnya sapi kan takut sakit hati. Iya bener juga. Saudara gua dipotong, gua ngerayangin lu kesurupan lagi. Ya dong. Kalau enggak, oke, dia diem. Tapi 3 bulan kemudian rumah jadi, usaha jadi, game over lagi, satu orang nggak tahu bagaimana lompat. Kalau cuma lingkaran setan. Yoi, karena dia selalu akan kembali ke poros. Jadi bagaimana caranya adalah kalau memang di sini ada pertumpahan darah, selesaikan tidak menggunakan darah. Tuh, jadi intinya adalah kita melawan yang jahat dengan menggunakan kasih Tuhan, kebaikan dan cinta, sarange. Kalau pendek sarange. Kalau pendek kok sarange? Iya, pendek begini tuh sarange. Kalau panjang?
Astagfirullahaladzim. Mas Mongol terima kasih. Thank you. Terima kasih Jangan banyak. lupa Apa lagi? Janji lu. Harus Cici lu udah berdiri tegak, bisa tumbang. Kalau lu nggak peka, nggak dibuka mata lu, lu sok-sok nggak mau ngebuka. Gimana kalau ada yang ngegerayangin lewat jalur belakang? Ingat loh, ngegerayangin itu mayoritas depan. Tapi kalau dia dari belakang tengkuk, lu nggak peka, dia lagi ngegambar, lakinya lagi begini, dia tumbang, siapa yang salah? Wah bang, kayak abis ini, wah udah malah disuruh komen, kena gue nih. Dia harus buka, brother. Iya. Lu harus menjadi penjaga saudara lu. Iya ini aku ngejaga. Iya, jagain Mbak, jagain. Benar ya, benar. Iya, harus menjaga, saling menjaga. Oke, terima kasih. Thank you. Sarah Dix, terima kasih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Betul. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Oke. Bersih. Bersih. Nggak boleh ikut. Capek di sini aja. Karena gue udah punya Tuhan. DMS Mongol. Naik terus.